Pernahkah kamu tidur di kasur yang menyimpan rahasia? Bahkan mayat di bawahnya? Namaku Rani. Aku pikir rumah ini tempat berlindung. Ternyata justru liang kuburku sendiri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena setiap cinta gelap pasti menyimpan rahasia berdarah. Hujan turun pelan sore itu, membasahi genteng rumah kecil yang baru saja mereka tempati. Rani menatap dinding putih yang masih berbau cat, sementara Arman menurunkan koper terakhir dari mobil tua mereka. Rumah itu tak besar, hanya 2 kamar dan ruang tamu sempit yang langsung menghadap ke dapur. Tapi bagi Rani, rumah ini terasa seperti harapan baru, tempat untuk memulai kembali kehidupan yang hampir hancur oleh pertengkaran dan jarak. Mulai hari ini, gak ada masa lalu ya, Man? Ucap Rani pelan sambil menggenggam tangan suaminya. Iya, kita mulai dari nol, tanpa rahasia, jawab Arman dengan senyum yang sulit ditebak. Sore berubah jadi malam. Udara dingin menyelinap lewat celah jendela yang belum tertutup rapat. Lampu di kamar tidur berwarna kuning redup, menyoroti kasur baru yang masih terbungkus plastik di pinggir ruangan. Rani berbaring pelan, menghela napas lega. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan, malam itu terasa damai setidaknya. Ia ingin percaya begitu. Namun di tengah tidurnya, Rani mulai gelisah. Ia merasa lantai di bawah kasur bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di bawah sana. Napasnya memburu. Ia membuka mata, menatap ke langit-langit. Tapi tidak ada apa-apa. Suara retak pelan terdengar, lalu senyap. Arman, bisiknya. Tapi suaminya sudah tertidur pulas di sebelahnya. Rani menelan ludah. Ia menunduk, mencoba mengintip ke bawah kasur. Gelap, hanya kegelapan yang seperti hidup. Menatap balik ke arahnya. Hatinya berdebar tanpa sebab. Ia menarik selimut, memejamkan mata rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasinya saja. Tapi malam itu, entah mengapa, rumah kecil mereka terasa seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di bawah kasur itu, seolah ada yang sedang menahan napas, menunggu saatnya untuk keluar. Hujan masih menetes lembut di luar jendela, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan. Tapi malam itu, sesuatu membuat Arman terbangun. Ia merasakan kasur di sebelahnya kosong. Rani tak ada di sana. Arman menegakkan badan, memandangi ruang kamar yang remang. Suara samar datang dari ruang tamu. Bisikan pelan, seperti seseorang sedang berbicara di telepon. Ia berjalan perlahan, menahan napas. Langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara dari balik pintu yang sedikit terbuka. Arman melihat Rani duduk di sofa, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Rambutnya terurai acak, dan di tangannya ada ponsel yang ditempelkan ke telinga. Iya, aku juga rindu. Suaranya lembut, bergetar, penuh rasa yang bukan ditujukan untuk seorang suami. Aku gak bisa lama-lama ngomong. Dia tidur di kamar. Besok? Iya, aku bakal cari alasan. Arman terpaku. Suara itu seperti racun yang meresap ke tulang. Ia ingin marah, ingin menerobos masuk dan berteriak. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya berdiri di sana, menatap perempuan yang ia cintai, berbicara dengan seseorang yang bukan dirinya. Ketika akhirnya Rani menutup telepon dan berbalik, Arman cepat-cepat mundur ke kamar, berpura-pura tidur. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka menatap langit-langit. Ia ingin percaya itu hanya salah paham. Paginya, Rani bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan, tersenyum seperti biasa. Tapi ketika Arman hendak mengambil ponselnya di meja dapur, ia menyadari sesuatu. Ponsel Rani tak ada dimanapun. "Ponselmu mana?" tanya Arman. "Datar, hilang," jawab Rani cepat. Sedikit gugup. "Mungkin jatuh waktu aku buang sampah tadi malam." "Arman,
Diam. Ia menatap wajah istrinya. Lama-lama, senyumnya masih sama. Tapi matanya tidak. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, Arman tahu. Janji tanpa rahasia mereka sudah mati bahkan sebelum sempat hidup. 2 hari berlalu sejak malam itu. Arman mencoba bersikap biasa. Tapi pikirannya terus berputar di tempat yang sama. Siapa lelaki di seberang telepon itu? Apa benar Rani kehilangan ponselnya? Atau sengaja menyembunyikannya? Setiap pagi, Rani berangkat belanja ke warung ujung jalan. Biasanya, ia pulang dalam waktu 15 menit. Tapi beberapa hari terakhir, Arman memperhatikan. Istrinya selalu pulang lebih lama. 20, 30 menit, kadang hampir 1 jam. Hari itu, Arman memutuskan mengikuti diam-diam. Ia menunggu beberapa menit setelah Rani keluar, lalu berjalan pelan ke ujung gang. Dari kejauhan, ia melihat Rani berhenti di tikungan, tempat di mana pohon besar tumbuh menutupi pandangan dari jalan utama. Dan di sana, ada seorang lelaki, pria tinggi, berjaket hitam, wajahnya tertutup masker. Mereka berdiri berdekatan. Terlalu dekat untuk sekadar kenalan. Rani tertawa kecil. Lelaki itu menyentuh pipinya sebentar, lalu menyerahkan sesuatu. Kecil, hitam, berkilat. Arman menyipitkan mata. Itu ponsel. Dadanya sesak. Dunia seperti berhenti berputar beberapa detik. Semua ucapan manis, semua tawa di rumah kecil mereka, tiba-tiba terasa palsu. Arman mundur perlahan, tak ingin terlihat. Tapi dalam diam, amarah mulai tumbuh seperti bara di dada. Malamnya, Rani pulang dengan wajah berseri. "Tadi ke warung agak lama ya?" tanya Arman pelan. "Iya, antrean panjang banget," jawab Rani tanpa menatap. Arman hanya mengangguk, tapi matanya memandangi tangan Rani yang menggenggam sesuatu di balik saku celana. Ia tahu betul bentuk itu. Ponsel hitam yang katanya hilang. Malam semakin larut. Rani tertidur lebih dulu. Sementara Arman duduk di tepi ranjang, memandangi lantai kamar yang masih meninggalkan bekas retak samar. Entah mengapa, ia mendengar suara halus dari bawah kasur. Seperti napas berat yang menunggu sesuatu. Arman tersenyum tipis. "Sabar, belum waktunya," bisiknya pada kegelapan di bawah ranjang. Hari berganti, tapi udara di rumah kecil itu terasa berat. Setiap langkah, setiap kata, seperti diselimuti kecurigaan yang tak terucap. Rani mencoba tetap ceria, memasak, menata bunga di meja makan, bahkan menyalakan lilin aromaterapi di kamar agar suasana hangat lagi. Tapi bagi Arman, semua itu terasa palsu. Sore itu hujan turun deras. Rani duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponselnya. Ia mengetik sesuatu, lalu cepat-cepat menghapus. Arman, yang baru pulang kerja, berdiri di depan pintu kamar, memperhatikannya tanpa suara. "Siapa?" tanyanya tiba-tiba. Rani terkejut, hampir menjatuhkan ponsel. "Hah? Enggak siapa-siapa. Cuma grup ibu-ibu kompleks." "Grup ibu-ibu atau lelaki yang kamu temui di tikungan?" Rani terpaku, senyumnya memudar. "Kamu ngikutin aku? Aku cuma pengen tahu siapa orang yang bisa bikin istriku bohong di rumah sekecil ini." Keheningan turun seperti pisau. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. "Kamu gak ngerti, Man," kata Rani dengan suara bergetar. "Aku cuma butuh seseorang yang mau dengar aku. Kamu sibuk terus. Dingin. Aku kesepian." "Kesepian bukan alasan buat ngelukain kepercayaan," sahut Arman pelan. Tapi nadanya tajam. Pertengkaran itu meledak. Piring di meja jatuh dan pecah. Rani menangis. Arman menatapnya dengan mata merah penuh amarah dan kecewa. "Kamu pikir aku nggak tahu?" Suaranya serak. "Kamu pikir aku buta? Aku cuma pengen diperhatiin, Man. Aku nggak cinta dia. Aku cuma butuh seseorang buat denger aku." "Denger kamu?" Arman mendekat. Suaranya rendah.
Kamu baru bikin aku pengen berhenti dengar apapun. Rani mundur ketakutan. Ia tahu, tatapan suaminya bukan lagi milik pria yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang gelap di balik matanya. Sesuatu yang menahan amarah di ujung batas kesabaran. Malam itu, Arman keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia terus berjalan. Rani menangis di ruang tamu. Menggenggam cincin di jarinya, erat-erat, berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku cuma salah, bukan pantas dibenci. Namun dari jendela kamar, tirai bergerak pelan. Dan di bawah kasur, tempat rahasia itu bernafas, terdengar bunyi lirih. Seperti seseorang tertawa sangat pelan, menunggu bab berikutnya dimulai. Pagi berikutnya datang dengan udara lembab dan sinar matahari yang samar. Rani duduk di dapur. Matanya bengkak. Kepala terasa berat setelah malam panjang penuh tangis. Arman belum pulang. Biasanya, ia selalu pulang paling lambat tengah malam. Tapi kali ini, hingga matahari muncul di balik genteng. Kursi di sebelah meja makan itu tetap kosong. Ketika Rani hendak menyiapkan sarapan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tunggu di tempat biasa. Jangan lupa cincinmu. Tubuh Rani menegang. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap layar itu lama. Jemarinya bergetar. Nomor itu. Nomor yang sudah ia hapus berhari-hari lalu. Nomor yang seharusnya tidak pernah muncul lagi. Tidak, aku nggak boleh, gumamnya. Setengah meyakinkan diri. Tapi rasa takut dan rasa rindu beradu di dadanya, menciptakan badai yang tak bisa ia kendalikan. Ia menatap pintu rumah. Tak ada tanda-tanda Arman. Akhirnya, ia mengambil jaket, menyembunyikan ponsel di saku, lalu melangkah keluar. Langit mendung. Di tikungan jalan yang sama, di bawah pohon besar tempat mereka biasa bertemu, pria itu sudah menunggu. Namanya Reno. Senyumnya lembut, tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbahaya. Keyakinan bahwa Rani masih miliknya. Kamu gak bales pesanku. Aku kira kamu udah gak mau ketemu, katanya. Menatap wajah Rani yang pucat. Aku gak bisa terus begini, Reno. Aku udah janji sama suamiku buat berubah. Janji, Rani? Kalau dia benar-benar cinta kamu, kenapa kamu masih ngerasa sendirian? Kata-kata itu menembus pertahanan Rani. Ia menunduk, tak bisa menjawab. Reno memegang tangannya, hangat, meyakinkan. Tapi jauh di dalam hati, Rani tahu ini salah. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Aku harus pergi. Reno memanggilnya, tapi Rani sudah berlari pergi tanpa menoleh. Ia tak sadar. Dari kejauhan, ada mobil hitam yang berhenti di sisi jalan, dan seseorang di dalamnya memandangi mereka dengan mata tajam penuh bara. Sore harinya, Rani pulang. Rumah sepi, tapi terasa ada yang mengintai. Ia membuka pintu kamar, dan di atas meja rias, tergeletak sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Cincinnya, yang tadi pagi ia pakai saat keluar. Padahal ia yakin, ia tak pernah melepasnya. Rani menatap sekeliling. Pintu kamar tertutup rapat, tapi di bawah kasur, terdengar suara halus. Ting, 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 seperti logam beradu dengan lantai. Rani membeku, dan entah kenapa, ia merasa seseorang sudah tahu segalanya. Malam turun dengan cepat, menelan langit yang gelap tanpa bintang. Rani duduk di tepi ranjang, memandangi cincin pernikahannya yang kini tergeletak di meja rias. Ia ingat jelas, tadi pagi cincin itu melingkar di jarinya saat menemui Reno. Ia tak pernah melepaskannya. Tapi bagaimana cincin itu bisa muncul di kamar? Di rumah yang terkunci rapat, Arman, bisiknya pelan, seolah memanggil seseorang yang tak pasti ada di rumah atau tidak. Tak ada jawaban, hanya suara detik jam dinding yang terdengar sangat keras malam itu. Rani berjalan ke dapur, menyalakan lampu. Meja makan rapi, tapi di tengahnya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Uapnya memang sudah tak ada.
tapi gelas itu baru. Ia tahu karena masih basah di bawahnya, meninggalkan jejak lingkaran di meja kayu. Dia pulang, gumamnya. Panik. Ia berlari ke kamar, tapi ruangan kosong. Tak ada jejak kaki. Tak ada baju basah. Tak ada tanda Arman tidur di kasur itu. Namun ketika ia membuka lemari, sesuatu jatuh dari sela gantungan baju, foto, dirinya dan Reno di taman, berdua. Tertawa, foto itu robek di pinggir. Tapi cukup jelas menunjukkan wajah mereka. Dan di balik foto itu, ada tulisan dengan spidol merah. Aku tahu. Rani menjerit kecil dan menjatuhkan foto itu. Tangannya gemetar, matanya panas oleh rasa takut. Ia tahu Arman sudah tahu segalanya. Tapi, bagaimana, kapan, langkah pelan terdengar dari luar kamar. Tuk. Seperti sepatu basah, menyentuh lantai kayu. Rani membeku. Lampu kamar mulai berkelip pelan. Lalu mati total. Dalam kegelapan, hanya satu hal yang terdengar. Napas berat di ambang pintu. Arman, itu kamu? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas lemari. Sebuah kunci kecil. Rani memungutnya, dan di gagangnya tertulis ukiran halus. Untuk kita berdua. Ia tak tahu kunci itu untuk apa, tapi nalurinya berkata, jangan cari tahu. Namun ketika ia hendak meninggalkan kamar, suara itu muncul lagi. Kali ini jelas, sangat dekat, berasal dari bawah kasur. Udah siap belum, Ron? Rani mundur. Punggungnya menempel di dinding. Dadanya berdetak kencang. Tapi rasa takut terbesar bukan lagi karena suara itu, melainkan karena ia tahu itu bukan suara Arman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa rumah kecil itu hidup dan menatapnya balik dari bawah ranjang. Keesokan harinya, udara di rumah itu seperti menahan napas. Matahari bersembunyi di balik awan, membuat cahaya yang masuk lewat jendela terasa kelabu. Rani berjalan pelan ke dapur, masih setengah sadar setelah malam panjang yang menegangkan. Di meja makan, ia tertegun. Ada 2 piring yang sudah tersusun rapi, nasi, lauk, dan segelas jus di tiap sisi. Dan di kursi seberang meja, Arman duduk, tersenyum. Kamu belum sarapan? Suaranya datar, tapi lembut, seperti tak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Kapan kamu pulang? Tanya Rani pelan. Tadi malam. Kamu tidur nyenyak. Jadi, aku gak mau ganggu. Rani berusaha tersenyum, tapi jantungnya berdebar. Arman tampak tenang. Terlalu tenang. Tangannya rapi, wajahnya bersih, tapi matanya kosong. Aku masak buat kita malam ini, katanya kemudian, biar semuanya kembali seperti dulu. Kamu masih marah sama aku? Enggak, aku cuma mau kita damai. Kata damai itu terdengar seperti sesuatu yang bukan dari manusia. Malam datang. Rani mengenakan gaun sederhana warna krem. Mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Arman benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Meja makan dihiasi lilin dan bunga mawar. Aroma kari mengisi ruangan, dan Arman menatapnya penuh arti untuk istri yang kucintai, katanya sambil menuangkan minuman ke dalam gelas Rani. Rani menelan ludah. Aku minta maaf, Man. Aku udah nyakitin kamu. Udah, gak usah dibahas, potong Arman. Suaranya tenang, tapi matanya tetap tajam. Yang penting, kita mulai dari awal. Malam ini aja nikmatin. Ya, Rani mengangguk. Mencoba meneguk minumannya. Rasanya sedikit pahit. Tapi ia tak berani menolak. Arman menatapnya lekat, tak berkedip. Beberapa menit kemudian, pandangan Rani mulai kabur. Dunia di sekitarnya berputar. Suara detak jam berubah jadi gema, jauh yang tak jelas. Man, kok pusing? Kok? Iya, gak apa-apa, bisik Arman. Tersenyum. Tidur aja, Ron.
Aku jagain. Rani mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Gelasnya jatuh dan pecah di lantai. Arman berdiri, mendekat, memeluknya lembut, lalu membaringkannya di atas ranjang. "Kamu bener, Ron," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Rumah ini memang tempat yang tepat buat kita mulai dari awal." Senyum, pelan, tapi cuma satu dari kita yang bisa melanjutkan. Cahaya lilin menari di wajah Arman ketika Rani menatapnya untuk terakhir kali. Dan dalam bayangan itu, matanya menangkap sekop kecil bersandar di dinding kamar. Lalu gelap, rumah itu kembali hening, dan di bawah kasur, lantai mulai terdengar seperti digali pelan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar, menerangi dinding rumah yang lembab dan berlumut. Arman duduk di lantai kamar, diam, dengan tubuh penuh tanah. Di tangannya, sekop kecil berlumur lumpur. Lantai kayu di bawah kasur kini sudah tak rata lagi, sedikit terangkat, seperti menutupi sesuatu. Ia mengusap peluh dari wajahnya, lalu menatap ke arah ranjang. "Tenang ya, Ron, aku udah tutup semuanya. Gak akan ada yang tahu." Suara hujan menjadi satu-satunya saksi malam itu. Arman menarik napas panjang, lalu tersenyum lemah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke bawah kasur, namun tiba-tiba lantai itu bergetar pelan. Arman menegang. Mula-mula ia pikir itu cuma imajinasinya, tapi lalu terdengar ketukan pelan dari bawah. Tuh, seperti seseorang yang mencoba keluar dari dalam. "Rani," bisiknya, setengah gila, setengah berharap. Tak ada jawaban, hanya tuk tuh. Yang makin cepat, Arman bangkit, mengambil sekopnya lagi, mendekat ke lantai itu. "Gak mungkin," gumamnya. "Aku udah." Lalu, K. Lantai itu retak, celah kecil terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan pucat dengan kuku panjang dan tanah masih menempel di sela jarinya. Arman terhuyung mundur, wajahnya pucat. "Kamu." "Gak mungkin." Tangan itu bergerak, menggenggam ujung kasur, menariknya perlahan. Bau tanah basah dan darah bercampur memenuhi ruangan. Dari celah itu, sesuatu merangkak keluar. Tubuh seorang wanita. Rambutnya panjang basah, wajahnya kaku tapi bibirnya bergerak pelan. "Kita janji, mulai dari awal." Arman menjerit, terjatuh menabrak dinding. Ia merangkak menuju pintu, tapi handalnya berputar sendiri, terkunci rapat. Ia menendang, tapi tak bergeming. Suara Rani kini terdengar lebih jelas, lebih dalam, bukan dari tenggorokan manusia, tapi dari tempat yang jauh. "Kamu janji, Man, gak akan ada rahasia lagi." Lampu kamar padam seketika. Dalam gelap, hanya ada suara napas berat. Langkah kaki pelan mendekat, dan bisikan di telinganya. "Sekarang, gantian kamu yang di bawah." Jeritan Arman menembus suara hujan, lalu berhenti mendadak. Keesokan paginya, rumah itu kembali tenang. Hanya ada ranjang rapi, lantai yang tampak sedikit berbeda warnanya, dan bau tanah basah yang belum hilang. Dan malamnya, ketika angin berembus lewat jendela kamar itu, terdengar lagi suara dari bawah kasur. Pelan, tapi pasti. Tuh. Aku sendirian di sini, Man. Temani aku." Beberapa hari berlalu. Rumah itu tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya udara dingin dan lembab seolah tak pernah pergi. Jiran sebelah, Bu Lilis, mulai merasa aneh. Setiap malam, ia mendengar suara seret dan ketukan pelan dari rumah Arman. Padahal, kata warga lain, rumah itu kini kosong. Arman tak terlihat sejak seminggu lalu. Suatu sore, rasa penasarannya menang. Ia mendekati pagar rumah itu, memanggil pelan. "Pak Arman? Ibu Rani? Ada orang?" Tak ada jawaban.
Namun jendela lantai 2 tiba-tiba terbuka sedikit. Krik! Seperti ada angin mendorongnya. Tirai tipis bergerak, dan Bu Lilis yakin ada bayangan seseorang berdiri di baliknya. Wajahnya pucat. Ia segera lari pulang. Tapi sejak malam itu, tiap kali lewat depan rumah itu, Bu Lilis selalu mendengar bisikan samar. "Tolong, aku di bawah." 3 hari kemudian polisi datang setelah laporan warga soal bau busuk yang keluar dari rumah tersebut. 2 petugas masuk. Begitu membuka pintu utama, mereka langsung disambut udara dingin dan aroma busuk bercampur tanah basah. "Kayak ada bangkit tikus banyak banget," ujar salah satu petugas. Mereka menyusuri ruang tamu, lalu naik ke kamar utama. Lantai kamar terlihat seperti baru ditambal dengan papan kayu yang tak sama warna. "Kayaknya ini baru diganti," kata petugas satunya. "Lihat, masih ada bekas paku baru." Ia jongkok, menyorotkan senter ke sela papan, lalu mundur tiba-tiba. "Ada sesuatu di bawah sini." Dengan hati-hati, mereka mencongkel papan lantai itu. Saat papan terangkat, bau busuk menyengat keluar, membuat mereka hampir muntah. Di bawahnya, tanah hitam lembab. Dan di tengah-tengah tanah itu, ada 2 tubuh. Seorang wanita dan pria saling berpelukan. Tubuh mereka sudah kaku, tapi tangan mereka masih saling menggenggam erat. Namun yang membuat semua orang menggigil adalah posisi mereka. Si pria di bawah dan si wanita di atasnya. Seolah mereka saling bertukar tempat di dalam kuburan yang dibuat di bawah kasur itu. Saat petugas menutup area itu dengan garis polisi, suara kecil tiba-tiba terdengar dari kamar. Sebuah bisikan yang sangat pelan, tapi terekam oleh body cam salah satu anggota. "Sekarang nggak ada rahasia lagi, Man." Lalu hening. Dan malamnya, meski rumah itu sudah dipasang segel, lampu kamar di lantai 2 menyala sendiri. Di balik tirai, 2 bayangan tampak berdiri berdampingan, seperti sepasang suami istri yang akhirnya benar-benar bersama, di bawah kasur mereka sendiri. Rumah itu kini dipagari garis kuning, ditinggalkan, dan dianggap terkutuk oleh warga sekitar. Tak ada yang berani lewat setelah maghrib. Orang-orang bilang rumah itu hidup, dan yang mati di dalamnya belum mau benar-benar pergi. Bulan purnama menggantung di langit ketika 2 petugas keamanan perumahan lewat depan rumah itu. Salah satunya, Rudy, menatap ke jendela lantai 2 yang kini gelap. "Aneh ya, udah disegel, tapi tiap malam lampunya nyala." "Angin kali," jawab temannya sambil menyalakan rokok. Namun saat api rokok menyala, refleksi jendela memperlihatkan 2 sosok berdiri di balik tirai. Mereka membeku. Tirai itu bergerak perlahan, seolah ada tangan yang menyibaknya dari dalam. "Udah, cabut aja, Ruth," kata temannya lirih. Tapi Rudy tak bergerak. Dari dalam rumah terdengar ketukan 3 kali dari lantai atas. Tuk, tuk, tuk. Suara yang dalam, ritmis, seperti panggilan. Keesokan paginya, garis polisi di pintu sudah robek. Petugas yang datang menemukan pintu terbuka setengah, seperti didorong dari dalam. Di ruang tamu, debu dan daun kering berserakan. Tapi lantai kamar utama kembali ditambal baru. Padahal semalam sudah disemen dan dipaku rapat. Di atas kasur berdebu, ada 2 benda yang diletakkan rapi. Cincin pernikahan Rani. Jam tangan Arman masih menyala dan menunjukkan waktu 03.33. Dan di dinding, dengan tulisan merah yang tampak seperti bekas tangan, tertulis, "Rumah ini
menolak rahasia. Siapapun yang berbohong akan tinggal di bawah. Beberapa minggu berlalu, rumah itu tetap kosong, tapi tak pernah benar-benar diam. Kadang, malam-malam tertentu, warga mendengar suara bisikan lembut dari dalam. "Aku di sini, Man. Kita mulai dari awal ya." Sampai akhirnya, satu keluarga baru membeli rumah itu. Pasangan muda dengan bayi kecil. Mereka senang karena harga rumah murah dan lokasi bagus. Tapi, di malam pertama mereka tidur di kamar utama, sang istri terbangun karena merasa kasur mereka bergoyang pelan. Ia menunduk, mencoba mengintip ke bawah, dan dari bawah sana, dua pasang mata pucat menatap balik, tersenyum. "Selamat datang di rumah kami. Terima kasih sudah mengikuti kisah kuburan di bawah kasur. Kalau kamu suka cerita ini, dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, tulis di komentar, 'Aku berani tidur di rumah itu,' biar aku tahu kamu penonton setia cerita horor sejati